Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada adik-adik karena sudah hadir di bimbingan kelompok pada hari ini. Sesuai yang Ibu informasikan bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau tanya nih, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, sehat ya. Nah, biar lebih kenal lagi, kita berkenalan tapi sembari main game. Jadi, berkenalan aja. Jadi kita mengingat nama-nama teman, lalu sambil main game juga ya. Jadi contohnya begini. Tepuk kanan kiri. Kanan itu nyebut nama kita, kiri nyebut nama teman. Jadi mulai dari Ibu ya. Santi, Daya, Rian, Palen, Aziz, Kalsum, Ibu. Oke. Jadi sudah ingat ya nama teman-temannya, udah kenal juga semuanya kan? Apakah adik-adik siap untuk masuk ke tahap berikutnya? Oke, siap ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke tahap inti. Jadi di sini Ibu punya namanya papan profesi. Di mana nanti di sini ada macam-macam profesi, mulai dari ada guru, dokter, dan lain sebagainya. Nanti di dalam sini ada kertas, ini isinya yaitu penjelasan dari profesi yang ada sesuai tertera di sini ya. Jadi sebelumnya ada yang tahu belum perbedaan dari profesi dan pekerjaan? Belum ya. Jadi kalau profesi itu dia membutuhkan keahlian khusus, sedangkan kalau pekerjaan itu bisa semua orang mengerjakannya. Tapi kalau profesi belum tentu karena dia memerlukan keahlian khusus serta sertifikat gitu ya. Oke, kita langsung saja main. Mulai dari siapa yang mau main, mau narik kertas atau ibu tunjuk ya. Oke, Valen dulu mau baca kertas yang profesi apa? Polisi. Oke, menurut Valen dulu deh, polisi ini seperti apa kerjanya? Ya, mengatur lalu lintas. Oke, mengatur lalu lintas. Membantu warga. Oke, membantu aja ya. Oke, boleh diambil kertasnya. Oke, dibacakan. Nomor satu. Polisi adalah badan pemerintahan yang memiliki tugas untuk memelihara ketertiban umum, keamanan negara, dan penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tugas polisi yakni memelihara keamanan negara, menegakkan hukum yang ada di Indonesia, memberikan pelayanan, perlindungan, dan mengayomi masyarakat. Syarat menjadi polisi yakni warga negara Indonesia, pendidikan paling rendah SMA atau sederajat, sehat, jasmani dan rohani, dan sebagainya. Contoh sekolah kepolisian yakni Sekolah Polisi Negara Balikpapan. Oke, jadi iya ya, termasuk juga apa yang sudah Valen jelaskan tadi, polisi itu antara lain mengatur lalu lintas. Dan setelah Valen baca itu tadi, Valen jadi tahu bahwa polisi tugasnya ternyata nggak itu aja gitu. Terus tadi ada juga syarat mau jadi polisi itu antara lain warga negara Indonesia. Terus ada juga tadi disebutkan contoh sekolah kepolisian ya. Ini siapa? Kalsum? Guru. Oke, menurut Kalsum guru itu kerjanya apa? Kerjanya mengajar siswa. Oke, mengajar siswa ya. Oke, boleh diambil kertasnya dan dibacakan. Satu, guru merupakan lulusan sarjana pendidikan. 2. Tugas utama seorang guru adalah sebagai pengajar dan pendidik. 3.
Sebagai pengajar, guru berkewajiban mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai. 4. Seorang guru harus menjadi pendidik yang bisa menjadi teladan dalam perilaku, tutur kata, seperti sikapnya sehari-hari. Oke, jadi guru itu termasuk orang tua kita juga di sekolah ya, yang mana memberikan kita teladan. Oke, selanjutnya Aziz mau pilih Pilot. profesi apa? Oh, Pilot. pilot. Oke, menurut Aziz pilot itu kerjanya bagaimana dan tugasnya apa saja? Orang yang mengemudikan pesawat. Oke, mengendalikan pesawat ya. Boleh diambil kertasnya? Satu, pilot adalah orang yang mengemudikan pesawat. 2. Profesi ini menuntut keahlian dalam mengemudikan pesawat. 3. Karena menyangkut keselamatan jiwa manusia, seorang pilot harus menempuh ujian resmi yang diadakan oleh sekolah penerbangan dan otoritas penerbangan. 4. Seorang pilot yang dinyatakan lulus akan mendapat sertifikat terbang dan pilot lisensi atau ijazah penerbang. Ijazah merupakan surat pengakuan atas kompetensi sang pilot untuk menerbangkan tipe pesawat tertentu. 5. Dalam sebuah penerbangan, pilot bertugas menjalankan mesin pesawat dan mengemudikan pesawat sesuai dengan rencana penerbangan (flight plan), dan setiap saat harus siap dengan ide penyelamatan penumpang dan pesawat jika terjadi kondisi darurat atau sesuatu di luar rencana. 6. Contoh sekolah penerbangan antara lain: 1. Bali International Flight Academy BIPA. 2. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia STPI Curug. 3. Aero Flyer Institute Tangerang. 4. Ganesha Flight Academy Cilacap. 5. Nusa Flying International Bekasi. 6. Bandung Pilot Academy. Oke, jadi iya ya. Pilot itu tugasnya besar, jadi dia perlu memiliki sertifikasi penerbangan. Lalu tadi juga ada contohnya sekolah penerbangan di mana aja kan? Valen, profesi apa? Apoteker. Oke, menurut Valen apoteker itu tugasnya dan kerjanya seperti apa? Membuat obat. Buat obat ya. Oke, boleh dibaca kertasnya. Apoteker adalah profesi bagi seorang yang telah mengucapkan sumpah jabatan dalam bidang ilmu kesehatan dan kimia setelah lulus ujian kompetensi apoteker. Seorang apoteker bisa bekerja di berbagai bidang, bahkan bisa membuka usaha apotek secara sendiri. Tugas apoteker yaitu mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan obat. 4. Apoteker bertugas meracik obat untuk menyembuhkan penyakit pasien. 5. Apoteker bertugas melakukan konsultasi dengan pasien. 6. Apoteker bertugas mengawasi obat yang diresepkan oleh dokter. 7. Apoteker bertugas menghitung dosis dalam obat-obatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Oke, iya ya. Jadi apoteker itu yang berhubungan dengan obat-obatan, baik meracik, meresepkan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, Daya, profesi apa? Dokter. Oke, menurut Daya, dokter itu profesi yang tugas dan kerjanya seperti apa? Menyembuhkan pasien. Oke, menyembuhkan pasien. Boleh dibaca kertasnya? Satu, dokter adalah seseorang yang sudah lulus dari pendidikan kedokteran. 2. Dokter memiliki wewenang untuk melakukan praktik kedokteran dalam upaya memberikan penyelamatan kesehatan bagi masyarakat. 3. Tugas utama seorang dokter adalah memeriksa, memedisiosis surat penyakit,
membantu pasien untuk sembuh dari penyakit. 4. Dokter menjadi tempat berkonsultasi tentang masalah kesehatan. Oke, iya ya. Jadi dokter itu yang bisa mendiagnosis penyakit pasien, bisa juga untuk tempat konsultasi pasien. Oke, berikutnya, Kalsum mau profesi apa? Pengacara Oke, menurut Kalsum, pengacara itu kerja dan tugasnya yang bagaimana sih? membela seseorang yang terpidana. Oke, membela seseorang. Oke, boleh dibaca. Satu, pengacara merupakan lulusan sarjana hukum. Dua, pengacara adalah seseorang yang memberikan pelayanan atau jasa hukum untuk memberikan nasihat dan membela perkara hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh Republik Indonesia. Tiga, pengacara bertugas memberikan konsultasi hukum. Empat, pengacara bertugas mendampingi klien saat sidang pengadilan. 5. Pengacara bertugas membela perkara klien yang sudah menjadi tanggung jawabnya. 6. Pengacara bertugas membantu menegakkan keadilan. Oke, jadi seperti itu ya tugasnya pengacara. Ada yang tahu nggak contoh pengacara yang terkenal di Indonesia siapa? Paris. Oke, Hotman Paris. Ya, begitulah contohnya gambaran pengacara ya. Nah, berikutnya Aziz mau profesi apa? Pemandu wisata. Oke, menurut Aziz, pemandu wisata itu kerjanya atau tugasnya itu ngapain? Memandu wisatawan dalam berwisata. Oke, boleh diambil kertasnya? Satu, pemandu atau tour guide adalah orang yang bertugas untuk memberikan bantuan informasi kepada para wisatawan terkait destinasi wisata yang sedang dikunjungi. Dua, seseorang yang sedang menjadi tour guide harus memiliki kemampuan public speaking yang bagus serta mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. Tiga, pemandu wisata bertugas memberikan rekomendasi tempat wisata kepada wisatawan. Empat, pemandu wisata bertugas menjamin dan melindungi keselamatan para wisatawan. 5. Untuk pendidikan pemandu wisata sendiri bisa dari lulusan jurusan pariwisata. 6. Atau bisa juga merupakan orang lokal yang mampu berkomunikasi Ya. Jadi kesimpulan dari media ini, di sini tadi ada berbagai macam profesi serta tugas-tugasnya ya, yang mana dari profesi yang di sini tadi ada yang merupakan lulusan dari sarjana kedokteran bagi dokter, lalu sarjana pendidikan bagi guru dan seterusnya begitu. Jadi yang merupakan profesi itu membutuhkan keahlian, membutuhkan sertifikasi begitu ya, berbeda dengan pekerjaan yang bisa atau memungkinkan semua orang melakukannya. Nah, selanjutnya Ibu ingin meminta kesan dan pesan dari adik-adik sekalian. Ayo, siapa yang mau menyampaikan kesan dan pesannya terlebih dahulu? Alsum? Untuk kesannya, materi kali ini lebih menambah wawasan kita semua, dan pesannya, penjelasannya lebih baik lagi. Kesannya kali ini lebih menarik, kalau pesannya tidak. Nah, terima kasih kesan dan pesannya sudah disampaikan. Untuk berikutnya, Ibu minta tolong untuk diisi lembar evaluasi. Silakan langsung diisi dan nanti dikumpulkan kembali kepada Ibu jika sudah selesai ya. Udah boleh. Silakan dikumpulkan. Oke, sekian pertemuan dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik. Oke, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Doa selesai.
Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.